Halo dunia, terutama dunia buku, kita jumpa lagi. Terima kasih pada teman-teman yang masih setia mengikuti channel buku Aji Susmana ini. Kita akan bahas Hujan Kepagian, karya Nugroho Noto Susanto. Beberapa waktu lalu, waktu membahas bukunya Putu Oka atau siapa, saya agak lupa, kita pernah menyinggung Nugroho Noto Susanto. Ini dalam situasi sekarang, aksi-aksi kemarin yang sangat luar biasa animonya menolak Undang-Undang Omnibus Law, menuntut pembatalan Omnibus Law dan menuntut Presiden Jokowi mengeluarkan Perpu. Nah, ada satu fenomena yang menarik, yaitu terlibatnya pelajar dalam aksi-aksi demonstrasi. Dan itu juga sudah terjadi waktu menolak undang-undang pelemahan KPK. Nah, pelajar itu dianggap belum punya pikiran atau otak untuk memikirkan nasib negara atau mengkritik pemerintah yang tidak benar atau dianggap tidak benar. Sebaiknya pelajar di rumah saja. Nah, buku ini Hujan Kepagian, dia bercerita tentang heroisme pelajar yang ditampilkan anak-anak STM dalam demonstrasi jalanan, yang punya keberanian, punya semangat, tidak takut. Nah, heroisme pelajar ini waktu revolusi fisik mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, entah mengapa orang bicara tentang perlawanan dan sebagainya selalu ada hujan. Saya buku ini sangat populer waktu SMP. Dan buku ini juga memang diperuntukkan bacaan untuk SMP, dia tidak diperdagangkan. Terbitan Balai Pustaka. Ini cetakan yang saya sangat sering dicetak. Terbit pertama tahun 1958. Dan ini cetakan yang saya pakai untuk resensi ini, untuk review buku ini, cetakan ke-9 tahun 1993. Nah, pastinya ini sudah banyak mengalami cetak ulang ya, dan tidak diperdagangkan. Tapi kalau teman-teman realnya juga teman-teman bisa cari di lapak-lapak bawah stasiun Tebet atau di mana aja, pasti juga kadang dapat orang yang jual buku seperti ini. Dan mungkin buku ini juga saya dapat di bawah stasiun Tebet ini, flyover stasiun Tebet itu. Saya baca waktu SMP. Dan penerbitnya Balai Pustaka juga bukan penerbit baru ya bagi dunia buku atau dunia penerbitan di Indonesia. Balai Pustaka ini dikukuhkan sekitar tahun 1917. Dulunya ini adalah, kita cerita sedikit tentang Balai Pustaka ya. Balai Pustaka ini untuk mengatasi bacaan liar seperti karangan Semaun, Mas Marco yang menyerang pemerintah kolonial supaya bisa membangkitkan semangat kemerdekaan atau perlawanan. Nah, kolonialisme Belanda
ingin mengontrol bacaan rakyat supaya bacaan rakyat itu lebih tidak anti kolonial atau malah mendukung pemerintahan kolonial. Maka kemudian dibikinlah bacaan untuk rakyat, Balai Pustaka 1917. Ya setelah 45 ya kemudian diambil alih lah oleh Indonesia. Nah, karya-karya di terbitan Balai Pustaka seperti Merari Siregar dan sebagainya, Salah Asuhan, itu kemudian dianggap sebagai tonggak-tonggak atau pelopor sastra Indonesia karena bahasa Melayunya tinggi. Sementara bacaan liarnya itu menggunakan bahasa Melayu pasar yang dianggap lebih rendah. Tapi kita tidak mendalam situ, ini hanya mengatakan karena itu Balai Pustaka, jadi sudah sangat tua. Nah, Hujan Kepagian, saya sempat menulis resensinya ini dan saya kirim ke Berdikari Online. Saya kasih, saya nggak tahu 2014 rasanya, Perempuan di Tengah Hujan Kepagian. Mungkin masih ada linknya di Berdikari Online. Perempuan di Tengah Hujan Kepagian. Saya waktu SMP saya nggak berapa apa maksud hujan kepagian. Kemudian kawan saya Wendy Warhan juga menerbitkan bukunya ini, Lelaki di Tengah Hujan. Resensinya Perempuan di Tengah Hujan Kepagian. Nah, 2019 nanti kalau ada waktu kita bicarakan buku ini juga, karya kawan saya. Hujan Kepagian melukiskan heroisme semangat tentara pelajar dalam membela kemerdekaan Indonesia tahun 45 sampai 49. Nah, demi tanah air dan masa depan generasi berikutnya, para pelajar sangat muda remaja berumur belasan tahun ini rela berkorban dan pergi selamanya di saat usia masih pagi. Nah, kita juga melihat beberapa aksi perlawan Jokowi juga, teman-teman dari pelajar juga terlibat dengan semangat yang seperti itu. Walaupun dilecehkan tidak punya kemampuan akademis, tapi dalam sejarah kita, sejarah kebangsaan kita, pelajar ini selalu terlibat dan hadir. Hujan Kepagian ditulis oleh Nugroho Noto Susanto, partisan perang kemerdekaan yang juga anggota tentara pelajar, dengan menurut saya apik, menyentuh dan tajam. Bagaimana Nugroho menggambarkan seorang tentara pelajar heroik yang terluka, menahan sakit, nyeri, dan bagaimana luka-luka itu digambarkan dengan detail hingga tumbuh kengerian pada pembaca. Bisa dibaca pada cerpen Senyum, cerpen paling panjang dibandingkan kelima cerpen lainnya dalam kumpulan buku ini. Nugroho Noto Susanto yang kemudian hari di masa Orde Baru menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini pun tak ragu mengungkapkan ungkapan kasar khas rakyat tak terpelajar, asuh, dan sebagainya. Sementara anjay kita mau dipidana kan. Hujan Kepagian juga punya visi luas terhadap kemanusiaan, seperti bagaimana memperlakukan tawanan dalam cerpen Pembalasan Dendam.
halaman 35 sampai 47. John tak jadi menghabisi tentara Belanda yang tertangkap dan memilih mengembalikan ke pangkuan ibunya, walau hatinya penuh amarah dan dendam pada tentara Belanda karena saudara kembarnya dibunuh dengan cara yang menyakitkan, yakni ditusuk dengan pisau bayonet di depan mata kepalanya sendiri. Juga pada cerpen bayi, kemanusiaan itu didahulukan. Dua pengintai dari pihak-pihak yang berseberangan menghentikan tembak-menembak dar-dar-dornya dan bersama menolong Mbok Simin dan bayinya. Di balik heroisme tentara pelajar, hujan kepagian juga tampak memberikan gambaran negatif bagi kelaskaran. Padahal tentara pelajar ini termasuk kelaskaran. Menurut saya termasuk kelaskaran karena yang resmi kan ada di TKR, dari BKR, TKR, TNI. Tetangga saya juga ada tentara pelajar sangat populer, namanya Pak Gembel, ada di Taman Makam Pahlawan. Barangkali negatif di kelaskaran itu, barangkali rakyat bersenjata masih terlalu pagi bagi Republik dan bisa membahayakan karena hanya ingin mengambil keuntungan pribadi sebagaimana gerombolan yang dipimpin Jayeng Bledek dalam cerpen Pembalasan Dendam. Pun hujan kepagian menganggap masih terlalu pagi bagi perempuan bersenjata untuk terlibat dalam perjuangan bersenjata di garis depan. Hujan kepagian, walau hanya menyandang gelar pelajar, akhirnya juga menyerah terhadap dua tahyul yang berkembang selama revolusi fisik. Tahyul yang pertama, tidak boleh ada dua saudara kembar dalam satu pasukan, karena salah satunya pasti menemui ajal, seperti dalam cerpen Pembalasan Dendam. Yang kedua, seks sebelum nikah di garis depan atau front adalah konyol dan akan membawa kematian yang konyol bagi pejuang yang dianggap tidak suci, yang tidak mampu mengendalikan hawa nafsu sebagaimana dalam cerpen Konyol. Jadi kalau mau berjuang harus benar-benar suci. Tidak boleh seks bebas, tidak ada di depan front atau di front depan. Bila menengok sejarah perjuangan nasional, kita melihat bagaimana kaum perempuan diundang terlibat 100% tanpa diskriminasi dalam melawan penjajahan. Kita ingat Kartini, seorang perempuan yang memberanikan diri mengundang seluruh rakyat untuk turut bekerja agar habis gelap terbitlah terang, dan menjadi ibu gagasan bagi kaum pergerakan kemerdekaan nasional begitu memasuki abad ke-20. Ada banyak juga contoh-contoh perempuan yang berdiri tegak melawan penjajahan di garis depan sebelum Kartini, seperti Kristina, Cut Nyak, Yaking Serang, Kemala Hayati. Pun banyak organisasi perempuan didirikan untuk melawan kolonialisme dengan sadar. Misalnya bahkan di pemberontakan nasional 1926, kaum perempuan pun terlibat.
Ada dalam periode ini kita kenal Monasiah dari Jawa Tengah, kemudian Sukesih dari Jawa Barat yang beberapa tahun lalu dijadikan nama jalan di Belanda, Sukesih. Dibuang ke Digul, Sukesih. Nah, perjuangan nasional selalu mengundang tanpa membedakan jenis kelamin untuk terlibat membuat Undang-Undang Dasar Proklamasi 1945, dan kita lihat di Undang-Undang Dasar 45 juga tidak mengkhususkan perempuan dalam pasal-pasalnya. Perempuan sudah turut ambil bagian dalam revolusi nasional, dan karena itu menurut sejarah dan juga saya pribadi berhak juga menikmati hasil dan kemenangan revolusi nasional. Revolusi itulah yang membuat perempuan setara dengan laki-laki. Nah, karena itu di pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 selalu berbunyi setiap warga negara berhak atau setiap warga negara sama depan hukum dan tanpa menyebut jenis kelamin. Barangkali disadari terutama oleh Bung Karno, bila perempuan yang telah dibebaskan oleh revolusi nasional dari belenggu faham dan adat tua, perbudakan, patriarki, feodalisme, kolonialisme, dan terus bergerak melawan kapitalisme, imperialisme, belum menyadari betul posisinya sebagai manusia merdeka. Bung Karno kemudian mengejar kekurangan tersebut dengan segera mengadakan kursus-kursus politik perempuan ketika ibu kota Republik dipindah ke Jogja. Kursus-kursus itu bertujuan memberanikan kaum perempuan terlibat dalam menuntaskan perjuangan nasional. Kemudian kursus-kursus itu dibukukan dalam buku Sarinah. Dari sekilas soal kepemimpinan dan keterlibatan perempuan jauh sebelum perang mempertahankan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 45, apakah gaung harum dan undangan untuk terlibat jiwa raga dan sadar mempertahankan negara republik tidak sampai di garis depan revolusi yang heroik dan seakan dikuasai laki-laki? Memang sangat sedikit catatan atau berita perempuan membangun laskar bersenjatanya sendiri ya dalam revolusi nasional, terlibat di garis depan, memanggul senjata, mempertahankan kemerdekaan baik dalam pertempuran yang terkenal Surabaya ataupun pertempuran lainnya di Ambarawa atau di mana. Kebanyakan sebagaimana sering diungkap, perempuan ada di garis belakang. Bukunya Sulami cerita dia sebagai intelijen, penyusup, kurir. Bekerja di dapur umum, palang merah dengan selendang sutra, menjadi pendukung yang penuh kerinduan dan cinta dalam sapu tangan, atau menjadi kurir yang bisa saja penuh resiko, seperti Sulami, Wasekjen Gerwani. Karena itu dinilai masih terlalu pagi bila perempuan menikmati hujan anugerah untuk terlibat dalam perjuangan kemerdekaan dan perjuangan pembebasan nasional. Perempuan masih minim, kurang terlibat dalam revolusi nasional memanggul senjata bersama lelaki di garis depan. Dan itu pun kalau ada, bukan sambutan hangat dan bahagia dari lelaki yang menemukan sayap sempurnanya untuk bekerja bersama dan bersatu menuntaskan perjuangan nasional, tapi justru
pelecehan, dan pemerkosaan yang bahkan berulang terhadap perempuan di garis depan. Dalam cerpen ini halaman 48 sampai 54, perempuan di garis depan. Tidak tanggung-tanggung, pelakunya adalah pemuda dari Laskar Buruh yang dalam rumus Marxisme dianggap sebagai kelas pelopor revolusi. Dan kita hari-hari kita banyak ini bicara tentang gerakan perburuan dalam menolak undang-undang Omnibus Law. Ada yang menganggap buruh tidak layak lah untuk memikirkan negara, bekerja aja dengan tenang supaya investasi tidak terganggu. Nah, ya sekitar-sekitar itu. Nah ini sama juga kira-kira. Tidak tanggung-tanggung, pelakunya adalah pemuda dari Laskar Buruh yang dalam rumus Marxisme dianggap sebagai kelas pelopor revolusi yang pertama kali dipercaya untuk menjadi sandaran perempuan. Suasana berikutnya di garis depan, perempuan justru menjadi sumber masalah dan tak menjadi bagian yang turut mencerahkan dalam perjuangan revolusi nasional. Dan ada nada penyesalan mengapa perempuan ada di garis depan, menyesali dan menangisi keperawanan yang hilang, lantas main hakim sendiri. Si perempuan di garis depan tadi ada yang cerita tentang perempuan di garis depan. Dia punya figures Jepang di bawah jasnya. Dia tak segan-segan menembak dan selalu luput dari hukuman. Pemuda yang memperkosanya ditembaknya mati ketika bertemu di front Surabaya. Dia tak apa-apa. Aku sendiri pernah ditembaknya ketika mendekati dia waktu mandi. Pikir sendiri, perempuan di front. Halaman 50. Tidak lebih baikkah perempuan di garis belakang sebagaimana Ibu John dalam Senyum, yang selalu merestui, menyayangi, mendoakan, atau Titi gadis palang merah dalam Konyol, daripada di garis depan yang selalu mengundang energi negatif. Di garis depan, bila pun perjuangan harus suci yang mengamankan perempuan dari lelaki-lelaki jahat yang hendak mengambil keuntungan pribadi dari perempuan, mau tak mau kembali menyudutkan perempuan, karena pejuang lelaki yang mati konyol tetap menjadi pahlawan. Sementara perempuan aman di garis belakang dengan berbagai macam tuduhan atau kembali ke posisi. Perempuan semestinya menjadi ibu yang baik, melahirkan dan membesarkan para pejuang dan para pahlawan, merestui, mendoakan, merawat, dan memanjakan lelaki pejuang. Dalam cerpen Senyum, di desa yang pernah menjadi front pertempuran, digambarkan bagaimana rakyat desa tersebut mengalami perubahan dan bersiap menghadapi pemilu pertama Republik 1955. Hujan kepagian
dicetak pertama kali tahun 58, sudah saya ceritakan tadi. 3 tahun sesudah pemilu. Jadi tampak jelas betapa dinamisnya kehidupan politik rakyat, termasuk di desa-desa sesudah perjuangan fisik dihentikan dengan penyerahan kedaulatan ke Republik melalui konferensi meja bundar tahun 1949. Antara tahun 57 sampai 58, politik anti modal asing dan kehendak berdikari juga menguat yang berpuncak pada pembatalan perjanjian KMB tahun 49. Nah, melalui puisi Sugiyarti Siswati, kebebasan yang ditulis pada 31 Mei 58 dan disebarkan melalui majalah Api Kartini, Gerwani, kita mendengar seruan sadar agar perempuan tanpa ragu bertempur di garis depan. Kebebasan telah mengubah wajah dunia, dirajainya otak, hati, dan kepribadian, disingkapnya kabut di gunung, di lembah, di pantai, di ladang, di pabrik, di kota-kota, dan di hati kami wanita. Kini kami bukan lagi hanya melahirkan prajurit pekerja, kami adalah prajurit pekerja. Bukan lagi hanya istri pahlawan rakyat, kami adalah pahlawan rakyat. Dan jika nanti benteng zaman tua sudah hancur, perkasa berdiri di kubu pekerja di persada tanah airku, kami bukan lagi hanya penabur bunga, membaca doa dan meratapi kehilangan. Kami adalah sebagian anggota pasukan yang terdepan. Hujan kepagian sudah berkali-kali dicetak. Hujan kepagian yang dibaca ini adalah cetakan ke-9 dan untuk bacaan sekolah menengah pertama. Saya kira sudah banyak. Sayang sampai sekarang politik bacaan belum bergerak ke arah demokratis. Akibatnya akses bacaan kaum terpelajar terhadap bacaan alternatif sangat terbatas, kecuali rajin mencari bahan di internet. Kondisi ini tentu saja merugikan kerja pembangunan bangsa untuk memperkuat kepentingan nasional, memperkuat persatuan nasional antara lelaki dan perempuan di tengah pergaulan internasional yang juga berubah. Karena perempuan di garis depan akan selalu dianggap terlalu pagi sebelum waktunya tiba. Nggak tahu kapan waktunya tiba kan? Perempuan di garis depan saat ini tidak harus diterjemahkan dengan memanggul senjata, tapi juga menjadi pemimpin-pemimpin politik, presiden, wakil rakyat, ketua partai, kepala keluarga, dan seterusnya. Betapa sedih bila sampai sekarang setelah hampir 80 tahun, hampir 1 abad menjadi republik, perempuan yang mungkin juga kalau dalam pemilu-pemilu tetap masih tidak dianggap pokok, hanya sebagai pelengkap administrasi agar partainya tidak didiskualifikasi. Akibatnya yang terjadi bukan kader perempuan terbaik partai yang dimajukan, dan seringkali malah anak perempuan, adik perempuan yang sering kita lihat dinasti-dinastian ini, atau istri pimpinan partai yang dicalekan tanpa pertimbangan ideologi, politik, dan organisasi, tapi semata-mata mengamankan kekuasaan pribadi. Perempuan di garis depan juga masih terlalu pagi di abad 21 ini